Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Maulana selaku penanggung jawab Koordinator Wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Oke, di sini saya akan membagikan atau menyampaikan hasil dari Kongres Nasional FKMTSI 2023. Nah, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Untuk kongresnya sendiri dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita lihat di halaman pertama atau cover. Nah, di sini tidak ada perubahan, hanya di tempat pelaksanaan yang mana sebelumnya di wilayah 15 kemudian ganti jadi wilayah 13 Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Tengah, kemudian tanggal pelaksanaan. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Oke, di sini juga masih sama untuk agenda sidang. Nah, cuma ada di tanggal saja, seperti biasa. Kemudian di sini kan kita lihat ada bisa dibilang tipe lah untuk di APP sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini juga agak ada sedikit perbedaan lah untuk APP untuk di surat ketetapannya atau biasa kita sebut dengan konsideran. Nah, di sini yang mana sebelumnya menggunakan yang diketik kemudian tandangan scan, ini menggunakan yang asli, dipoto begitu. Oke, kita lanjut. Di sini masih sama, tidak ada perubahan pada pasal-pasal ini. Sebenarnya tidak ada perubahan, tidak ada yang bisa dirubah untuk APP ini, tapi ada yang boleh ditambahkan ataupun perbaikan pada redaksi. Apabila mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, untuk hal-hal lainnya sepertinya sudah cukup. Oke, di sini kita lanjut. Di sini untuk AP atau aturan pokok. Di sini masih sama, kita lihat pasal 4 sama, kemudian pasal 5. Nah, di sini pun masih sama mengenai presidium sidang, kemudian kriteria dan tata cara pemilihan presidium sidang. Kemudian lanjut di pasal ke-6. Nah, di sini masih sama mengenai acara pokok, kemudian keputusan juga atau proses pengambilan keputusan lah bisa kita bilang. Kemudian juga untuk ketukan Palu juga setiap tahun mungkin tidak berubah, tetap sama. Kemudian lanjut di pasal 9 quorum. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Mungkin untuk lebih detailnya saudara-saudara atau rekan-rekan bisa sendirilah membaca. Yang bisa saya bilang ini cukup mudah lah untuk dipahami. Cuma ada beberapa hal saja, sedikit hal lah yang mungkin agak sulit kawan-kawan pahami. Mungkin di situ bisa kawan-kawan langsung tanyakan saja pada saya atau ke senior-senior kalian, ataupun kemana bisa, itu bukan hanya ke orang ya, bisa mungkin melalui sumber dari media internet dan lain-lainnya. Nah, di situ juga bisa kawan cari informasi atau bertanya. Nah, kemudian untuk penutup, di sini agak ada kerancuan sih, mungkin bisa dibilang typo lah untuk pasal 11 untuk penutup. Nah, yang mana di poin kedua, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur. Kemudian perhatikan AP, PAP dan pendapat-pendapat yang
berkembang dalam sidang Kongres Nasional FKMTSI 2023 Sulawesi Tenggara. Nah, di sini harusnya di Sulawesi Tengah, nah begitu. Mungkin cuma ini aja yang dirubah mungkin setiap tahunnya. Nah, oke lah, mungkin ada kesalahan sedikit ya kan untuk di sini. Cuma selanjutnya mungkin juga ada beberapa perubahan yang nanti juga akan saya jelaskan. Oke, kita next saja di selanjutnya. Di sini ada konsideran lagi atau ketetapan untuk persidangan. Nah, untuk ketetapan ini pun pada saat pelaksanaan kita bisa mengadakan namanya PK atau peninjauan kembali. Nah, di situ kita misalnya ada hal-hal atau beberapa pasal atau ada suatu pasal yang mungkin mau kita rubah, yang mana sebelumnya mungkin sudah melakukan konsolidasi. Nah, di situ kita mengkaji lagi apakah benar keputusan yang sebelumnya kita telah sepakati untuk lanjutkan. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan kenapa itu bisa terjadi. Nah, itu ada beberapa faktor biasanya. Biasanya entah kita kan ya tau lah, mungkin kawan-kawan untuk kongres, baik kongres ataupun sidang-sidang lainnya, bisa dibilang musyawarah besar atau kongres-kongres lainnya biasanya memakan waktu yang lama. Di sini saja bisa kita lihat bisa memakan minimal 2 sampai 5 hari. Malahan di sini bisa sampai 7 hari. Nah, begitulah. Yang mana ya kita tahu lah, kawan-kawan kita sama-sama mungkin menyampaikan pendapat, ada juga yang ya begitulah dinamika dalam kongres. Jadi di situ kita ajang kita lah untuk berdinamika. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi juga setelah menetapkan apa-apa, kemudian di sini ada namanya untuk menggantikan posisi presidium sementara ke presidium tetap atau pimpinan sidang. Kemudian di sini juga ada perubahan lah, yang mana sebelumnya steering komite diganti jadi presidium. Nah, di situ kenapa dirubah? Karena sesuai dengan apa yang kita bahas lah. Karena kita tahu sendiri lah, steering komite itu kan artinya panitia. Nah, yang mana ya benar memang presidium itu panitia. Cuma di sini yang mana presidium di sini adalah delegasi dari setiap wilayah. Itu kalau di Kongres Nasional ini di setiap wilayah, perwakilan setiap wilayah untuk presidium atau pimpinan sidangnya. Kemudian kalau di wilayah kita ketahui itu perwakilan dari setiap institusi atau setiap kampus. Oke, lanjut. Di sini ada aturan pokok. Berarti yang di atas tadi itu adalah tatip. Mungkin saya tadi ada menyebutkan yang di atas tadi adalah aturan pokok. Nah, di sini adalah aturan pokok, yang di atas tadi adalah tata tertib. Nah, di sini ada bentuk, nama, waktu, tempat, kedudukan, bab 1, pasal 1. Wadah bentuk forum ini bisa dilihat masih sama ya, karena ini sudah konkret, yang mana yang sama-sama kita ketahui FKMTSI itu dideklarasikan pada tanggal 24 Desember 1987 di Kota Bandung. Kemudian disahkannya 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 1 Maret 1989, yang mana situ muncullah piagam 1 Maret. Nah, sebelumnya juga ada 24 Desember itu adalah ada juga dokumentasinya, nanti dilampirkan di sini. Oke, lanjut pasal 4 masih sama. Kemudian ada landasan dan sifat masih sama. Oke, kita lanjut saja karena masih sama saja untuk mempersingkat waktu juga. Karena mungkin agak membosankan juga ya kan
menonton hal-hal yang terlalu agak lama, agak membosankan bagi kawan-kawan. Oke, lanjut. Di sini masih sama, keanggotaan juga masih sama. Lanjut lagi, di sini masih sama, kongres, wilayah, kemudian kekuasaan masih sama. Pasal 17 bisa kita lihat di sini masih sama juga. Nah, kemudian untuk di pasal 18 di poin kedua, di subpoin D, untuk di tahun 2023 ini sudah ada penambahan, yang mana di sini menyesuaikan dengan adanya di poin pertama, yang Kongres Nasional ada memilih dan menetapkan tuan rumah utama acara nasional berikutnya. Nah, sedangkan di Kongres wilayah sebelumnya itu hanya sampai di subpoin C. Nah, yang mana di sini ditambahkan lagi di poin 2 di subpoin D, menetapkan adanya rekomendasi internal maupun eksternal wilayah. Nah, jadi di sini bukan hanya memilih menetapkan yang seperti sebelumnya, tapi ditambahkan karena kita ketahui seperti sebelumnya di wilayah kita juga membahas yang namanya rekomendasi internal maupun eksternal. Nah, di sini oke, kita lanjut. Pasal 20 masih sama juga. Kemudian di bab 10 masih sama juga. Lanjut pasal 23. Nah, sampai kita di bab 13, tepatnya di pasal 26. Nah, di sini kemarin yang menjadi perdebatan panjang, ya bisa dibilang pembahasan yang cukup panas lah, bisa dibilang sangat panas juga, karena ada beberapa wilayah yang pro dan kontra mengenai redaksi perubahan aturan pokok dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya 3/4 anggota FKM-TSI hadir dan 3/4 dari anggota yang hadir setuju. Nah, yang seperti kita tahu anggota FKM-TSI sekarang ya kurang lebih ada sekitar 300-an lah, yang mana kalau kita mau mengubah artinya harus menghadirkan 200 orang dari 300 orang, 300 institusi maksudnya. Nah, jadi kemarin sempat dirubah menjadi persen. Kalau tidak salah, perubahan aturan pokok dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya 3/4 anggota KMTSI yang hadir di dalam kegiatan temu bicara tersebut. Nah, maksudnya yang hadir itu yang hadir di situ, karena misalkan hadir dari 100 institusi misalnya. Nah, kemudian 100 institusi itu seandainya kan kita tidak tahu, mungkin pastinya di setiap kita mengadakan kongres ada di beberapa waktu mungkin beberapa institusi ada yang tidak mengikuti, entah ada satu dua lain hal alasan lainnya sehingga tidak dapat mengikuti kongres pada waktu tersebut. Nah, di situ kita dapat mengubah. Nah, tapi itu kemarin menjadi hal yang panjang lah untuk dibahas, jadi tidak bisa dilakukan, sehingga kemarin sempat disahkan juga, kemudian di PK lagi diadakan peninjauan kembali. Sampai kemarin kawan-kawan dari wilayah 5, wilayah Jakarta, Lampung sampai mau walk out dari kegiatan ini. Nah, begitu. Mungkin sedikit saja saya jelaskan sini, mungkin kalau mau detailnya kita bisa
langsung bertemu atau telepon atau melalui meet, kita bisa lah langsung sharing atau menyampaikan ini biar lebih enak menyampaikannya, karena bisa dibilang disampaikan melalui wadah diskusi. Kalau di sini kan saya hanya berandai-andai saja, misalnya kalian menanyakan ini, bisa dibilang monolog lah. Oke, di sini untuk penjelasan aturan pokok atau PAP. Nah, di sini untuk penjelasannya lagi. Di sini kan karena ada beberapa pasal sudah jelas begitu. Lanjut saja. Cuma ada beberapa bab dan beberapa pasal juga yang mungkin tidak bisa dijelaskan di AP atau di aturan pokok. Nah, makanya dijelaskan lagi di PAP atau penjelasan aturan pokok yang lebih mendetailnya. Nah, di sini ada lambang, bendera dan logo. Nah, di sini masih sama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga masih sama. Nah, pokoknya ini ada perubahan lagi lah, sudah fix ini. Kecuali ada beberapa perubahan, mungkin mau mengganti lambang, logo atau bagaimana ya, tapi tidak mungkin karena ini sudah jelas. Lambang kita ini yang penuh dengan makna yang mewakili dengan hak-hak kita atau keinginan kita sebagai mahasiswa teknik sipil. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, lanjut saja sampai di konsideran atau penetapan hasil sidang, yang mana di sini kalau tidak salah ada melakukan peninjauan kembali setelah disahkan. Nah, ini sudah disahkan kemarin, kemudian ada di peninjauan kembali, yang mana sebelumnya kan cuma satu saja, karena itu sudah tepat kemarin. Nah, di sini juga ada perubahan, yang mana nomor suratnya nomor 04 di sini menjadi 05. Nah, peninjauan kembali. Ingat keputusan setiap fraksi. Pokoknya sudah tercantum di sini lah. Kita lanjut saja di konsolidasi FKMTSI. Biasanya ada logo nasional dan logo wilayah. Ada 16 wilayah atau 17 wilayah beserta wilayah Aceh. Oke, kita lanjut. Sini masih sama, belum ada perubahan. Sini juga sama. Nah, yang mana sebenarnya, tapi ini tidak mengikat sih, cuma langkah lebih baiknya sebenarnya ini bendera kemudian top wilayah ini diganti dengan lokasi kita mengadakan, di wilayah mana kita mengadakan TWNAS tersebut. Nah, karena ini kan sebetulnya di tahun 2022 dilaksanakan di wilayah 15 Sulawesi Tenggara. Nah, yang mana di 2023 ini dilaksanakan di wilayah 13 Sulawesi Tengah. Nah, harusnya di sini wilayah Sulawesi Tengah, tapi tidak masalah lah, itu cuma masalah estetika aja mungkin ya, atau yang menghargai tuan rumah lah, karena kita sudah melaksanakan di sana ya. Karena ini juga kan sebenarnya direvisi atau ditulis oleh tuan rumah itu sendiri saat pelaksanaan. Oke, kita lanjut saja. Ini ada pengaturan mengenai baju, ukuran lambang dan lainnya, bisa kawan-kawan baca sendiri saja. Di sini ada aturan pokok, aturan penggunaan atribut. Nah, di sini sudah jelas juga. Nah, di sini daftar tuan rumah. Nah, di sini kemudian ada sedikit perubahan lah kemarin itu di tahun 1992. Yang mana di sini diadakan di Surabaya, kemudian di sini diadakan Surabaya, Malang. Nah, yang mana ini diadakan di wilayah 9 karena kebetulan juga ada 2 kota yang mengadakan, bukan hanya di kota Surabaya, tetapi di kota Surabaya dan kota Malang kemarin itu.
Kemudian selanjutnya masih sama redaksinya. Kemudian kan ada penambahan tuan rumah juga kemarin. Nah, setelah di Sulawesi Tenggara 2022 ditambahkan di sini di 2023 ya. Kembali lagi, memang APBAP ini tidak dapat dirubah sebenarnya, tapi bisa ditambahkan. Nah, inilah salah satu contohnya. Salah satu contohnya bisa ditambahkan karena memang hal itu bisa dibilang penting lah untuk mengingatkan kita juga, karena ini toh juga sebagai pengingat kita juga dalam setiap tahunnya. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang masih sama juga. Cuma di sini juga bila kawan-kawan jeli, di sini juga ada sedikit tipe kesalahan. Sen Patani Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta, harusnya disingkat Jakarta saja begitu, cuma ada kesalahan lah. Asin tadi yang saya bilang tadi ada dokumentasi atau dokumen deklarasi Bandung. Nah, di sini lanjut lagi di ketetapan atau konsideran sidang. Nah, kemudian selanjutnya itu ada wilayah hukum. Nah, yang mana perlu kawan-kawan ketahui, di sini ada beberapa institusi yang bergabung dari setiap wilayah, yaitu ada beberapa wilayah lah kemarin. Nah, wilayah Aceh, wilayah 1, wilayah 2. Nah, wilayah 1 masih sama dan wilayah Aceh. Nah, kemudian di wilayah 2 ini Riau dan Kepulauan Riau. Di sini masih sama juga. Kemudian wilayah 3. Nah, di sini juga sama. Kemudian wilayah 4. Nah, di sini sudah sama. Kemudian di wilayah 5 Jakarta Lampung. Nah, di sini ada beberapa penambahan. Setelah satu penambahannya itu Politeknik Negeri Lampung. Nah, ada satu penambahan. Kemudian di Jabar Banten wilayah 6. Sini juga kalau tidak salah ada penambahan kemarin. Nah ya, ada beberapa Universitas Bina Bangsa. Nah, kemudian tambah satu institusi yaitu Universitas Pelita Bangsa. Nah, selanjutnya di wilayah 7 Daerah Istimewa Yogyakarta, di situ ada tambahan yaitu Universitas Gunung Kidul. Nah, kemudian lanjut di Jawa Tengah wilayah 8. Nah, di sini juga ada penambahan satu institusi yaitu Universitas Islam Batik Surakarta. Nah, kemudian di Jawa Timur kalau tidak salah ada penambahan juga kemarin. Ada penambahan karena setelah berakhir kan ada di Darul Ulum Lamongan. Di sini ada penambahan 3 institusi yaitu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan juga PSDKU Poloniema Lumajang. Nah, kemudian untuk wilayah 10 Kalimantan, wilayah kita sendiri belum ada penambahan institusi. Dan kemudian kita lanjut di wilayah 11, itu ada dua penambahan institusi, yaitu Universitas Islam Makassar dan juga Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo. Nah, oke, lanjut di wilayah 12 Bali Nusra. Nah, di sini juga ada penambahan institusi, yaitu setelah Akademi Teknik Kupang, di sini ada 2, Universitas Samawa dan juga Universitas Pendidikan Mandalika. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian wilayah 13 Sulawesi Tengah, di sini ada 2 tambahan. Nah, tepatnya ini 2 ini salah satu institusi yang ada sebelumnya juga, yaitu Universitas Tadulako. Nah, di sini ada PSDKU Untap Morawali dan Untap Tauna. Nah, di sini tambahan ya, merupakan cabang dari Universitas Tadulako yang ada di yang pertama itu kan, yang intinya itu kemarin sudah sejak pertama kali FKMTSI didirikan juga sudah mengikuti, yaitu Universitas Tadulako Palu. Kemudian
Universitas Tadulako ini juga membuka cabang, yaitu di Morowali dan juga di Touna. Nah, kemudian di wilayah 14 tidak ada penambahan, masih sama. Untuk di wilayah 15 di sini juga masih sama. Kemudian tanah Papua di sini juga masih sama. Sebetulnya kemarin itu ada lagi, sebetulnya tidak hanya beberapa yang tadi mau ditambahkan, cuma ada masalah. Bukannya kita sebagai FKMTSI tidak menerima, tetapi memang di sini kita walaupun tidak terikat, kita di sini juga memiliki aturan, yang mana aturan itu harus kita sama-sama junjung tinggi untuk keabsahannya atau kesakralannya lah. Nah, jadi tidak seenaknya untuk masuk keluar masuk, yang mana di sini juga menjadi momen sakral kita untuk bergabung di dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia ini. Ya, kita lanjut surat ketetapan. Selanjutnya, oke, selesai. Nah, di sini ada di rekomendasi internal, yang mana ada satu poin yang dihapus. Kenapa dihapus? Itu karena kemarin ada suatu poin yang sudah kita selesaikan, yang sudah kita tuntaskan, yaitu yang mendorong koordinator untuk yaitu di poin C, yang mana di sini setelah B mendorong langsung ke poin D setiap wilayah. Nah, di sini ada poin C di tahun sebelumnya, yaitu penyamarataan atribut FKMTSI sesuai APTAP dengan dikawal oleh koordinator masing-masing wilayah dan dipantau oleh koordinator umum. Nah, di sini sudah berjalan kemarin itu. Maksud penyamarataan ini adalah kemarin itu kita memiliki bendera baru setiap wilayah, karena sebelumnya bendera-bendera sebelumnya itu memiliki ukuran dan juga ada warna yang berbeda, sehingga di sini sudah disamaratakan. Kebetulan kemarin yang mengawal untuk penyamarataan ini adalah dari kawan-kawan wilayah 16 tanah Papua, yang menjadi wadah untuk pemesanan ke konveksi. Nah, itu kalian sudah selesai, jadi dihapuskan. Cuma itu saja. Nah, kemudian untuk di rekomendasi eksternal juga ada di satu poin dihapuskan, karena kenapa? Di sini kita sebisa mungkin meminimalkan poin-poin yang berlebihan, karena itu akan mengakibatkan kita sendiri juga akan sulit untuk mewujudkannya. Yang mana di sini kita mengambil satu kalimat atau satu poin yang memang bisa diartikan secara luas. Nah, mungkin kita nanti selanjutnya akan membuat video khusus untuk membahas mengenai yang mana rekomendasi eksternal dan internal, khususnya di wilayah kita sendiri, yaitu wilayah 10. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan. Untuk di rekomendasi eksternal ini, satu poin yang dihapuskan itu yaitu di poin E. Kenapa? Koordinator umum turut serta dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. Nah, yang mana bisa kita pahami atau kawan-kawan bisa pahami, di sini lebih tepatnya itu masuk ke poin internal, yaitu sudah diterangkan di poin C atau di poin D. Nah, kan memecahkan permasalahan sama saja dengan merealisasikan aspirasi atau ini di poin D mendorong. Nah, ini kan sama-sama kerjasama. Nah, atau kerjasama kan bisa kita artikan secara lebih luas lagi, bisa kita
baik memecahkan permasalahan, kerjasama dan lain-lainnya itu kan menjadi satu kalimat yang luas sebetulnya, bisa diartikan secara luas, makanya itu dihapuskan. Oke, kemudian ini hasil penetapannya, ada 2 penetapan yang mana di sini di halaman sebelumnya mengesahkan rekomendasi eksternal dan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan koordinator umum dan juga tuan rumah, yang mana alhamdulillah kemarin untuk tuan rumah dia dimenangkan oleh wilayah 2 Riau, Kepulauan Riau, yang mana kemarin terpilih sebagai penanggung jawab koordinator umumnya itu saudara Azi Nurdin Rishad dari wilayah 2. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada salah hilapnya bisa mungkin ada beberapa kesalahan, bisa kawan-kawan tambahkan atau perbaiki lewat komen atau bagaimana, bisa menghubungi saya langsung atau telepon. Jadi kita melakukan diskusi lah, yang mana demi kebaikan kita bersama juga sebagai anggota dari Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia, khususnya di wilayah 10. Oke, jadi dari saya itu saja, salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FK.